Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat muslim yang beriman, selamat datang kembali di channel Amalan Akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setiap muslim wajib untuk berdoa sebagai salah satu bentuk ikhtiar atau usaha untuk memohon dan meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, berdoa merupakan salah satu ibadah yang wajib dilakukan setiap umat muslim agar senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin manusia itu dekat dengan Allah, maka Allah pun akan semakin dekat dengan manusia. Doa bisa dilakukan kapan dan di mana saja. Setiap kali mau melakukan sesuatu yang positif, dianjurkan untuk berdoa agar apa yang dilakukan tersebut diberkahi dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hidup yang kita jalani, maka tidak ada yang tidak mungkin baginya. Semakin doa itu diulang-ulang, semakin doa itu diutarakan dengan penuh keyakinan, maka tak menutup kemungkinan dikabulkannya doa tersebut semakin besar. Sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda saat doa yang kita panjatkan dikabulkan olehnya. Tanda tersebut bisa dicirikan dari sisi mental maupun fisik pada seseorang. Anjuran untuk berdoa telah tertulis dalam Al-Quran. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Quran Surat Ghafir ayat 60. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Lalu, apa saja tanda-tanda doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berdasarkan pendapat para ulama, tandanya adalah: yang pertama, bertambahnya perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat orang yang bertakwa dan juga merupakan bukti berimannya seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang melaksanakan perintah tersebut, maka ketakwaannya akan bertambah, dan karena itu ia akan memperoleh kemuliaan dan dijulukinya ke arah kebaikan sehingga menjadi salah satu tanda doa dikabulkan. Sedangkan bagi yang mengabaikannya, maka dosanya makin bertambah dan bertambah pula kehinaannya, dan diikuti dengan bergelimang dalam lautan dosa dan kemaksiatan. Dalam hal ini, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa mendapatkan keselamatan dari hal-hal yang tidak ia sukai, diberi kecukupan dan diberi akhir yang bagus. Rasa takut yang terpuji adalah rasa takut yang mendorong kepada amal soleh dan menghalangi dari perbuatan haram. Oleh karena itu, keadaan kehidupan mereka selalu baik, akhir kehidupan mereka juga bagus, serta amalan mereka penuh dengan berkah. Karena orang yang memiliki ilmu tentang agama Allah akan paham benar akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, keperkasaannya, dan paham betul betapa pedihnya dan ngerinya azab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Yang kedua, bertambahnya semangat ibadah. Manusia yang telah menjalankan ibadah dengan baik, maka sesungguhnya ia telah memfungsikan hakikat penciptaannya. Namun sebaliknya,
manusia yang melalaikan ibadah berarti ia telah mendisfungsikan hakikat penciptaannya. Dalam hal ini, hendaknya seseorang meyakini apapun yang didapatkan manusia adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan sadari awal manusia itu harus menggantungkan segala keinginan dan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melalui perantara doa. Tentunya doa yang lebih baik ialah doa yang selalu mengikuti cara yang diajarkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Yang perlu diketahui, ibadah merupakan jembatan penghubung antara Rabb dan hambanya, jembatan untuk mendapatkan kasih sayang dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin kokoh jembatan tersebut, maka semakin melimpahlah rahmat, ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Karenanya, sudah seharusnya semangat ibadah kita dipupuk dan dipelihara, tak lain supaya ibadah yang kita lakukan menjadi sebuah kenikmatan tertinggi yang tiada tara. Yang ketiga, jiwa menjadi tentram. Ketika seorang hamba berdoa, itu tandanya ia sedang menghubungkannya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk isyarat Allah Subhanahu wa taala bahawa doa kita diterima olehnya ialah dengan ketentraman hati pada diri umatnya yang berdoa tersebut. Ada yang datang kepada Ja'far al-Sadiq dan bertanya, apa tanda diterimanya doa? Ja'far al-Sadiq menjawab, ketentraman hati. Bukankah itu juga janji Allah Subhanahu wa taala? Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tentram. Yang keempat, yakin akan dikabulkan doanya. Tanda doa dikabulkan yang terakhir adalah harus yakin bahawa hajat kita akan terwujud. Hal penting dalam berdoa adalah sebuah keyakinan. Keyakinan pun akan menumbuhkan kekuatan tersendiri bagi orang yang berdoa. Saat anda merasa doa anda sudah menemukan titik jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, tak dapat dipungkiri bahawa akan ada hati kecil yang meyakini akan hal itu. Keyakinan yang kuat tertanam dalam hati akan melahirkan sugesti dan dorongan yang kuat pula. Fokus di dalam memohon sangat menentukan kesuksesan untuk diterima tidaknya permohonan tersebut. Dan bukan berarti orang yang telah serius berdoa dan sungguh-sungguh tidak mudah untuk dikabulkan. Namun Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui kapan doa itu akan dikabulkannya. Untuk itu, tidak menutup kemungkinan doanya akan dikabulkan pada waktu dan bentuk yang lain di luar dari harapan dan keinginan. Karena Allah lah yang paling mengetahui segala sesuatu yang gaib dan baik bagi hamba-hambanya. Demikianlah beberapa tanda-tanda doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai sahabat muslim yang beriman, marilah sama-sama kita senantiasa memperbanyak berdoa dengan sungguh-sungguh, istiqamah, konsisten dan penuh keyakinan. Semoga Allah menerima dan mengabulkan semua doa-doa kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.